secara nggak sengaja pandangan saya tertuju keluar. Itu masih sore itu Bang, itu sekitar jam 4:30 saya ngeliat, di luar tuh ada ibu-ibu, itu kayak ibu-ibu umurnya udah separuh baya lah, 50 tahun ke atas. Dia pakai kebaya, lusuh sih gitu, pakaiannya tuh lusuh. Lah ini kok ibu udah di dalam gitu, di dalam teras, wajahnya itu pucat banget. Wah, saya kaget di situ. Baru pas mau masuk ke dapur, emang lampu dapur saya nggak nyalain, lampu yang ruangan itu nggak nyalain. Deng, wah itu bener-bener Bang, saya lihat sendiri Bang. Apa yang diceritain sama bapak saya itu waktu pas kejadian itu ciri-cirinya persis banget. Saya tuh bener-bener ngelihat sendiri tuh wujudnya seperti apa. Saya ngelihat tuh plok-plok, matanya merah ngelihat saya. Ternyata ada sebuah rahasia Bang. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jonaria. Dan narasumber kita pada malam hari ini akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya pada saat dia menempati tempat tinggal yang akan dijadikan kantor. Ternyata ada sebuah misteri yang bakal diungkapkan pada narasumber kita pada malam hari ini. Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus Telusur. Om Erwin, ada kejadian mistis apa sih nih Om yang Om alamin Om? Oh banyak Bang, yang kejadian yang saya alami di tempat itu ya. Nah, ternyata ada sebuah rahasia Bang. Di tahun 90-an, era 90 akhir lah gitu. Saat itu ya pertama saya masih bujangan, juga saya baru menyelesaikan kuliah waktu itu. Karena saya kuliah di Solo, kembali ke Jakarta, ada sepupu dari keluarga ibu, dia datang ke rumah sambil pertama ya silaturahmi, ketemu saya dan orang tua saya. Nah, terus dia menyampaikan ingin buka usaha di bidang agrobisnis. Waktu itu memang waktu tahun 90-an itu masih tren ya. Kebetulan dicerita orang tuanya, ibu mamanya itu baru membeli sebuah lahan di daerah Puncak yang ditanami sayuran, buah-buahan juga ada sih, nggak banyak, cuma sayur-sayuran aja gitu. Ya jujur saya sendiri memang bertentangan atau bertolak belakang dengan ilmu yang saya punya. Basically saya pendidikan itu di dunia kesenian. Saya jurusan etnomusikologi dan suruh bekerja di bidang kayak ekonomi gitu. Apalagi agrobisnis yang saya buta sama sekali, saya nggak paham. Karena Doni dari kecil saya sama dia tuh akrab. Saya coba dulu hitung-hitung bantu saudara. Besoknya Doni ngajak saya awalnya tuh Bang John, ngajak ke rumahnya dulu ngobrol dengan mamanya. Saya coba dulu ya tante, saya bilang gitu. Kita nyari simpelnya aja, nyari rumah yang bisa dijadikan kantor gitu. Beberapa hari kemudian saya dapat telepon. Waktu itu kan zamannya masih yang belum ada handphone, masih telepon rumah gitu. Dia telepon ke rumah, Win, udah dapet nih tempatnya. Di mana Don? Saya tanya gitu. Oh tempatnya di ini Win, di daerah Kebon Baru. Kebetulan itu seberangan dengan mungkin Bang Yun tahu ya, maksudnya itu Menara Saidah itu daerah Cawang gitu. Jadi Doni itu nyari titik tengahnya gitu, perjalanan-jalannya. Saya tinggal waktu itu kan masih sama orang tua, saya tinggal di Matraman. Doni tinggal di Cepete di Antasari. Besok ke sana Win gitu. Kebetulan gue udah DP, kasih alamatnya Don. Ini disebutin ini alamatnya ini. Saya datang situ. Ya kebetulan saya juga waktu itu jujur ya belum punya kendaraan ya, saya masih pakai umum gitu. Saya naik bis ke situ. Setelah sampai
Saya lihat bentuk rumahnya itu dia tuh adanya di dalam, di tengah-tengah di gang yang bisa dilaluin hanya untuk satu mobil. Pas gerbang dibuka itu hanya muat satu mobil dalam posisi miring. Terus ada pohon belimbing di teras ya. Di pohon belimbing itu ada jemuran. Jadi tiangnya yang cuma hanya tiang satu, tiangnya itu diikat ke satunya lagi ke jemuran itu dibikin palang gitu. Nah luas rumahnya itu ya yang rumah kita sewa itu nggak begitu luas banget lah gitu. Itu ada 3 ruangan, 3 kamar. Itu pas saat kita masuk ke ruang tamu itu ada 2 kamar di sebelah kanan. Masuk ke ruang belakang itu ada partisi, ada sekat tembok gitu. Ada ruang yang agak lega, luasnya sekitar 4 kali 6 lah. Di sebelahnya lagi itu ada ruang kecil. Nah sebelahnya dapur, ada dapur juga, nggak besar dapurnya. Sebelahnya lagi kamar mandi 1. Bangunan 1 lantai. Doni bilang ke saya, di belakang ini, ruang belakang ini nanti ini buat tempat naruh kita hasil-hasil panen dari lahan gitu. Kita jemur dulu, sebelum itu kita keringin. Nah ini yang ngerjain siapa? Saya tanya gitu. Nanti ada karyawan lah tuh yang biasa bantu-bantu di rumah. Ya panggil ke situ. Oh ya udah, oke. Nah ini ada ruangan yang sebelah dapur ini, ruang kecil ini. Saya mau taruh di sini ada ranjang kecil tempat tidur gitu. Daripada pulang ke rumah kemalaman ya itu aja nginep di situ. Nah gimana Win? Oke gak tempatnya? Dia nanya. Ya lumayan saya bilang. Selanjutnya gimana Don? Saya tanya gitu. Kita ke sebelah yuk. Kebetulan nih yang sebelah ini itu pemilik. Saya ingat waktu itu jamnya tuh sekitar jam 12 siang. Saya langsung ngomong, "Tadi dulu deh Don. Kan ini sebelah masjid." Emang saya ceritain ini apa di posisi itu, di sebelah kiri itu rumah si pemilik, sebelah kanannya itu masjid gitu, pintu belakang gitu. Mungkin dia lagi sholat dulu si pemiliknya gitu ke masjid. Nanti aja dulu dia tunggu selesai zuhur. Oh ya udah, oke gitu. Sekitar jam 1. Jadi kan kita ke situ yuk gitu. Ngobrol lah, saya tanya, Pak Haji ini tuh kalau udah sebelum kita tempatin ini udah kosong berapa lama Pak Haji ini tempat? Ya nggak lama, baru 3 bulan, dia bilang gitu. Oh baru 3 bulan? Oh baru dong ya Pak? Iya gitu. Doni bilang, ini saya bayar ininya ya, sisa uangnya untuk sewa 1 tahun pertama dulu kita coba. Gitu. Oh ya nggak apa-apa silakan gitu. Nah terus sudah gitu, kunci rumahnya juga kunci cadangan dikasih, terus udah selesai. Nah besoknya sekitar jam 9 pagi Doni memang meminta saya datang untuk setting ruangan lah, untuk tempat gitu. Ini posisinya ada di mana, komputer ada di mana gitu. Jadi yang 2 kamar di depan itu, di yang dekat ruang tamu itu dijadikan kantor. Nah Doni bilang, ini yang depan ini buat ruang komputer ya Win. Terus Doni bilang, Win nanti di sini lo jadi asisten gue aja ya gitu. Di sini kan saya sebagai owner. Oh ya udah nggak apa-apa Don. Ya saya cuma hanya ngebantu aja gitu. Udah setting udah selesai, dibantu juga sama orang rumahnya datang. Ada laki-laki, ada berapa orang? Kira-kira tiga orang yang datang ngebantu. Nah barulah kita untuk tahap awal tuh emang ya kerjanya itu masih ini aja, masih nyari-nyari klien gitu ya. Kontak-kontaknya cari, oh ini hotel apa, ini apa gitu, restoran apa gitu. Udah di hari pertama jam 4 sore dia ngomong, Win gue pulang dulu ya, kalau hari pertama ini kan masih ini, ya kalau masih mau nulisin benar-benar ya silakan gitu. Apa mau ituin atau masih ituin file-file yang dia ada komputer mau nambah-nambahin gitu, terserah silakan deh. Gue cabut duluan nih kata gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Udah dia pulang kan, dia bawa mobil tuh. Saya ditinggal sendiri, ya udahlah saya kelarin dulu. Saya emang tipe orang yang memang nggak bisa ngelihat berantakan sedikit gitu. Sampai maghrib, kok saya ngerasa ini ya, maksudnya, wah ini kayaknya belum makan dari siang. Saya baru ngerasa tuh, saya nggak depan komputer aja saat itu. Saya baru sadar, kok perut agak lapar gitu. Masih ada tukang jualan nggak ya? Soalnya kalau saya lihat kondisinya, suasana kalau setelah maghrib, jam 6 lewat itu, di situ tuh saya rasain kok, saya sempat keluar sedikit sebentar kok sampai pagar, kok sepi ya gitu. Ini komplek kok sepi gitu, nggak ada yang lalu lalang yang kayak orang rame gitu lewat, kendaraan naik motor pun juga kok jarang lewat. Ya, saya berharap ada tukang jualan yang lewat nih, apa entah itu tukang nasi goreng apa tukang bakso. Saya masuk lagi ke dalam, lanjutin kerja di depan komputer itu, tiba-tiba dari kejauhan
Sama-sama saya dengar suara tek-tek tukang nasi goreng nih. Kayak ke arah gang itu, dari ujung gang. Saya lihat jam itu udah, wah, Maya, wah berarti saya berpatok, wah ini 7:30, ini tukang ini lewat nih, setiap jam 7:30 gitu. Besok-besokannya ya udah dah beli ini aja gitu deh Pak. Toh aman ada tukang jualan lewat. Kebetulan memang pintu di situ kan kemudian udah dikasih gorden gitu dari gorden si punya rumah gitu. Ada tralis juga di situ kan di ruang tamu gitu. Bisa ngelihat ke luar. Ya udah deh, saya longok intip dulu gitu. Pas saya intip, pandangan saya tertuju sama jemuran yang ada di garasi itu gitu. Loh, kok itu goyang gitu. Goyangnya tuh kayak digerakkan sama orang gitu. Cuma tuh bukan maksudnya dari gerakan pelan, wah kok lama-lama kenceng gitu, kayak digerak-gerakin gitu. Terus saya namanya ini kan adanya di bawah pohon itu bukan pohon yang mati. Pohonnya masih hidup, belimbingnya gitu. Kok daunnya tuh nggak ketiup angin. Kalaupun itu angin, itu harusnya bergerak juga kan atasnya gitu. Lah ini kok itunya aja ya gitu. Ini cuma perasaan saya aja apa bukan ya gitu. Udah tuh, akhirnya udah saya beranikan diri aja buka pintu. Udah dah. Pas buka pintu, itu sambil ngelirik ke jemuran itu berhenti. Tukang nasi gorengnya datang, kata Bang, nasi goreng Bang gitu. Udah tuh saya pesan bungkus ya Bang gitu, bungkus aja gitu. Saya pikir kan di dapur nih udah ada piring sama sendok, udahlah bungkus aja biar praktis gitu. Sambil ngobrol dia nanya, baru ya Pak nempatin sini? Iya baru nih, baru masuk hari ini gitu. Oh gitu. Tapi saya lihat mukanya tuh kayak ada sesuatu yang mau dia sampaikan ke saya, mau ada diomongin gitu. Mukanya tuh kayak penuh tanda tanya gitu. Kenapa Bang? Saya tanya gitu. Enggak apa-apa Pak gitu. Jadi kasih udah selesai, saya nutup pintu gerbang, udah dah, saya kunci aja deh. Toh, saya ambil keputusan, udah dah saya nginep aja deh di situ. Saya gembok pintu gerbangnya tuh. Emang model gerbangnya itu yang panjang ada pintu kecil gitu. Jadi ada dua bisa yang pintu kecil ini bisa kebuka sebelah kanan gitu. Saya jalan itu sambil megang jemuran itu. Saya raba aja. Dalam hati saya, cuma saya lihat salah lihat aja. Saya salah melihat aja gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam, karena kan emang dibungkus, saya coba mengambil ini deh, ambil piring sama sendok gitu ya. Pas sudah ambil piring sama sendok, kan masih ada bias cahaya nih lampu yang dari dapur. Karena kan emang saklarnya itu ada di luar, di tembok luarnya dapur itu. Pandangan saya tiba-tiba tertuju sama di tembok itu ada bias sinar yang dari cahaya dapur itu. Sama sebelah sini kan karena emang saya nggak nyalain itu ruangan itu kan, itu ada bayangan sosok, bayangnya tuh besar banget Bang, itu mau nyampe ke plafon gitu, ke langit-langit ruangan itu gitu. Wah, saya kaget, itu apaan ya? Akhirnya saya coba sambil ngeraba, ruangan itu nyalain, terang tuh ruangan, hilang, saya matiin lagi, bayangan itu masih ada gitu. Kalau lihat dari posisi itu dia kayak menghadap ke arah saya gitu ngelihat gitu. Tapi bentuknya itu bayangan, benar-benar bayangan. Wah ini nggak beres nih. Setelah itu saya langsung matiin. Cuma saya tuh langsung berubah pikiran tuh. Kalau saya matiin, biasanya hantu-hantu itu kalau tempat yang gelap itu emang menampaki. Cuma kalau misalnya saya matiin nih, wah makin kacau. Udah saya terangin aja deh, bagian dapur aja. Pikir saya gitu. Udah tuh, karena panik. Saya nggak jadi makan, saya lari, udah gitu saya taruh aja tuh langsung piring tuh di meja ruang tamu. Saya itu langsung buka pintu, saya langsung kunci buru-buru. Sampai tuh Bang, saya lupa matiin komputer itu, saya lupa komputer masih nyala kan. Saya lari, itu kan mau ke arah Jalan Raya MT Haryono itu yang Cawang itu kan. Wah jauh juga kalau lewat belok, kalau saya jalan kaki ke kiri nih, otomatis saya harus terobos ke jalan yang ke kanan, Bang. Itu kan dari stasiun Cawang itu memang nggak jauh ya. Itu ada tangga yang menuju ke, jadi itu kan stasiunnya itu adanya di bawah gitu. Ke jalan raya itu, jadi udah kita harus naik tangga ke atas gitu. Itu bisa buat nyetop bis, di situ ada halte. Ditambah lagi itu kondisi suasananya, padahal itu masih sekitar jam 9 kurang. Kok udah sepi di stasiun ya, maksudnya ya ada 1-2 orang gitu. Saya nunggu bis, udahlah berangkat. Pulang tuh gitu, sampai rumah tuh sekitar ya jam-jam 10 lewat lah saya gitu sampai rumah. Di rumah saya nggak cerita apa-apa gitu, saya nggak cerita sama orang rumah gitu, saya diem aja gitu.
besoknya pagi saya datang dari rumah tuh saya jam 8:30 gitu. Saya ngomong, Pak saya pinjam motornya dulu dong Pak buat ke kantor. Dikasih bapak saya, emang kebetulan bapak saya itu lagi nggak kemana-mana hari itu. Udah deh Win gitu, balik sampai jam berapa? Nggak tahu nih Pak gitu, jangan nginep ya gitu. Ya deh Pak ntar pulang. Saya datang lebih pertama, emang saya kan megang satu-satu kunci, Doni megang satu, kunci serep saya pegang gitu. Lah si Doni belum datang nih, itu udah jam 9:30 gitu. Udah tuh sekitar jam 10 Doni baru datang jam 10 lewat kurang itu. Doni mendadak ngomong sekitar jam 9:30 dia ngomong, Win gue balik duluan ya Win, gue dipanggil bokap nih ke kantor gitu. Ya Don gitu. Iya lu kemarin sampai jam berapa ditanya gitu. Wah sampai malam Don. Lah lu kok nggak nginep gitu? Enggak gitu. Saya sengaja saya nggak cerita gitu kejadian semalam sama dia. Udah tuh dia pulang, pas Doni pulang itu kondisi gerimis. Pikirnya itu sudah gitu saya lanjut kerja, benar-benar kesibukan. Secara nggak sengaja pandangan saya tertuju keluar. Itu masih sore itu Bang. Itu sekitar jam 4:30 saya ngeliat, di luar tuh ada ibu-ibu. Itu kayak ibu-ibu umurnya udah separuh baya lah, udah 50 tahun ke atas. Dia pakai kebaya, lusuh sih gitu loh. Pakaiannya tuh lusuh. Dia di luar pagar di jalanan gitu ya, di jalan depan rumah itu tuh natap ke arah saya, dia ngeliatin gitu. Kondisi kan gerimis gitu. Siapa itu ya? Gitu. Kok pakainya pakaian kuno gitu, pakai pakaian orang ibu-ibu zaman dulu gitu. Dia ngeliatin ke saya gitu. Saya lupa itu nutup pagar, jadi ada kebuka sedikit pagarnya gitu. Antara pintu gerbang yang panjang sama yang kecilnya ada celah, masih ada orang bisa lewat gitu. Pikir saya udahlah, mungkin saudaranya si pemilik rumah kali, yang saya mikirnya gitu nggak pikir positif aja. Oh ya si pemilik rumah kali, nggak saya gubris gitu. Baru saya mau jalan gitu, mau jalan ke dapur, balik lagi dari dapur, lah ini kok ibu udah di dalam gitu, di dalam teras. Wah ini pengemis kali ya gitu. Wajahnya itu pucat banget. Saya emang berpikir, wah ini karena kedinginan kali ini gitu, karena emang di luar kan gerimis kayak gitu, kena hujan gitu, dia basah gitu. Dia ngeliatin saya gitu, tapi tatapannya tuh kosong kelihatan saya gitu. Udahlah saya keluar, saya ngerogoh kantong, Bang saya masukin tangan itu sini, sambil buka pintu. Pas saya gini lagi, itu orang udah nggak ada. Duh, hitungan detik gitu. Dan saya lihat juga pintunya juga nggak, ya kayak seperti yang sebelum saya lihat, masih kebuka begitu sedikit. Terus saya buka pintu, saya lengok-lengok. Saya nengok ke kiri ke kanan, nggak ada siapa-siapa gitu. Lah, harusnya kan dia kalau misalnya namanya juga orang udah tua ya gitu, nenek-nenek gitu ya. Dia jalannya kan mereka pasti lambat, nggak lari dia gitu. Oh, saya langsung berpikir aja, waduh, wah ini udah kayaknya ada sangkut paut sama yang kejadian semalam ini. Udah saya rapetin tuh pintu, dek gitu. Nanti kalau hujan udah agak reda, udah berhenti nih gerimis, terus saya pulang aja deh. Saya pikir abis maghrib udah selesai itu udah mau siap-siap mau balik gitu. Lalu tiba-tiba ada yang teriak nih dari luar, Assalamualaikum gitu. Dari balik pagar. Saya nggak kenal sama orang itu, laki-laki. Mas gitu manggil saya. Mas Erwin ya gitu. Oh siapa ya? Saya tanya. Saya Mas Pendi Mas. Ini anaknya Pak Haji. Oh iya mas gitu. Saya buka pintu, saya buka gerbang. Iya mas masuk mas gitu. Emang saya waktu pas pertama datang itu nggak ketemu. Maaf nih ganggu gitu. Enggak, udah mas biasa aja. Saya bilang gitu, udah nggak apa-apa gitu sambil kenalan. Ngomong-ngomong katanya sewa buat kantor ya, kata bapak saya gitu. Iya, ini sih sebenarnya sih emang bukan punya saya nih, mas ini punya sepupu saya gitu, buka usaha. Sambil ngobrol-ngobrol gitu, saya tawarkan, Mas Pendi, haus gak? Mau kopi gak? Oh iya boleh Win, boleh. Gak apa-apa, jangan jadi ngerepotin nih, gak apa-apa. Gak apa-apa mas, bentar ya mas ya, tunggu dulu ya gitu. Ngerokok gak apa-apa nih di dalam. Gak apa-apa, ngerokok aja. Terus saya ke dapur, Pak, nyalain air panas di kompor, ada kompornya itu emang Doni nyediain tuh kompor yang satu tungku. Nunggu mendidih, saya balik lagi ngobrol. Gitu. Saya nanya, Mas Pendi maaf ya, saya mau nanya, kata Pak Haji, kata bapak ini udah baru 3 bulan kosong ya mas? Gitu. Bapak bilang gitu, ditanya. Iya, ini udah lama kosong, udah hampir 2 tahunan lah kosong gitu. Oh gitu.
Terus tadinya apa mas, tempat tinggal? Iya, keluarga yang tinggal sini gitu. Oh ya udah. Oh mas, bener mas, airnya mateng. Saya bilang gitu. Saya tinggal, saya matiin kompor, udah selesai dituang. Saya pas lagi asik-asik ngaduk kopi, itu ada suara Bang Yon. Itu suara tuh dari pelan, lama-lama kenceng, tiba-tiba turun sampai ke atas kepala saya. Itu kayak benar-benar saya dengernya tuh kayak pesawat jet gitu. Telinga saya tuh kayak pekak gitu, kayak budak gitu. Wah, refleks itu saya langsung loncat, kaget tuh saya. Pas loncat gitu, lari ke ruang tamu, kaget Mas Pendi lagi ngerokok itu langsung kaget. Kenapa, Win? Gak tahu tuh mas, ada suara gitu. Suara apa gitu. Udah yuk, saya temenin yuk. Nah udah tuh, berangkat sama dia ke dapur. Dia ngomong, lihat gitu. Saya lihat itu gelas yang dua gelas itu retak gelasnya. Saya nggak tahu itu karena gelas yang memang biasa kalau biasa dikisi air dingin tiba-tiba kepanas itu emang retak. Tapi kok ini bisa dua-duanya gitu, itu retak tapi nggak pecah gitu, cuma retak aja gitu. Gimana sih Win cerita dari awal coba gitu? Saya ceritain kan dari awal gitu. Cuman dia dari raut wajahnya itu saya tahu dia kayak nyimpen sesuatu. Gini aja mas ya, saya bikin lagi ya gitu. Ya udahlah Win, nggak usah lah. Tanggung, udah ntar lama lagi, masa kayak gitu lagi gitu. Nanti gampang lah, kapan-kapan saya main lagi ke sini. Soalnya besok saya mau berangkat lagi Win tugas gitu. Nih pesan saya nih Win ya, di ngajiin aja deh tempat ini. Kamu kan baru masuk di sini, tolong bilang sama saudaranya tuh. Mas Penny ini emang ngomong sebelumnya itu tuh ngomong, nih Win, ini sebelah Ewin tuh kalau itu kan rumah bapak. Nah ini sebelah sini nih pintu belakangnya masjid tuh yang tembok panjang itu yang menuju keluar. Itu ada pintu kecil, nanti itu dibukanya setiap hari Jumat aja. Kalau hari biasa enggak gitu. Nanya nggak, Muslim kan Win? Muslim mas. Oh ya udah, kita kalau Jumatan situ aja. Tapi kalau misal hari biasa kamu harus muter tuh, Ewin harus muter tuh lewat luar gitu. Oh siap mas. Ya gitu. Ya udah deh, daripada ntar takutnya kemalaman, malah udah reda tuh gitu. Oh ya udah, hati-hati ya mas di jalan gitu. Udah tuh saya pulang. Emang saya lihat sih emang alhamdulillahnya kondisi hujan udah udah reda tuh. Ya sekitar jam 9 malam itu juga saya pulang. Nah setelah itu Bang John, saya sampai rumah ya sekitar jam 10 malam gitu ya. Dalam hati saya berpikir gitu, ini saya kayaknya harus cerita deh. Biar Doni pun nggak percaya sekalipun, saya harus cerita ke dia gitu, ke saudara saya ini gitu. Bukan karena saya emang yang merasa kena yang diteror saya terus gitu. Dia juga harus tahu bahwa dia kan pemilik tempat itu. Udah besoknya saya datang, kesiangan tuh saya datang jam 10 pagi. Datang, Doni, saya cerita, Don, ada yang mau gue omongin nih sama lo. Tentang apa Win? Kerjaan? Enggak, ya tentang rumah ini. Kenapa emang sama rumah ini gitu? Ini ya Don, gue ngomong maaf nih, gue ngomong baik-baik sama lo. Emang lo kan emang nggak ngalamin ya, lo pulang duluan. Gue yang di sini sampai malam itu ngalamin hal-hal yang aneh gitu. Aneh gimana gitu? Gue yakin gue tahu lo gitu. Lo gak bakal percaya apa yang gue ceritain. Gue paham gitu. Tapi gue cerita ke lo ini nggak ada gue kurangin, nggak ada yang gue lebihin gitu. Gue jujur cerita sama lo. Ceritalah tuh Bang John. Seperti yang saya duga, dia nggak percaya. Ya udah deh, gini aja deh. Kita buktiin malam ini. Lo bilang ke Wike, ke istrinya gitu. Ke istrinya, lo ngomong ke Wike, lo pulang telat. Nanti lo saksiin sendiri deh. Gue nggak tahu nih, ini yang muncul apaan, gue nggak tahu ya. Iya coba gitu. Dia emang orangnya emang suka nerima tantangan. Jadi orangnya ya udah gitu. Udah orangnya penasaran juga. Udah gue telepon dulu ya gitu. Telepon lah tuh dia istrinya, terus gue pulang malam nih. Udah sampai sore kita jalanin biasa sambil kerja. Pas setelah Isya, memang saya tuh sengaja mancing. Bang John, mancing lampu-lampu tuh yang di bagian dapur sama bagian ruang penyemaran itu saya gelapin, saya rencana. Kok lo nggak nyalain? Gini, makanya lo denger dulu nanti, lihat dulu nih gitu. Sengaja ini gue matiin gitu. Tiba-tiba sekitar jam 8 denger tuh pertama suara air dulu tuh. Suara air, emang di kamar mandi sih nggak besar, tapi dia manjang tuh. Jadi kalau keran itu kebuka jatuh tuh, gitu kedengeran suara air dibuka gitu. Bunyi. Itu nggak ada yang nyalain, tapi bunyinya itu kayak ini Bang, kayak dimainin gitu. Gitu kayak buka tutup, kayak anak kecil lagi mainin keran gitu. Tuh, kan dimainin gitu. Baru dia pengen dari lantai bangun gitu, tiba-tiba kedengeran bunyi kompor, tek tek tek, buk, tek tek tek, buk gitu.
Kayak kompor baru dinyalain, dipancing, tek 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 tek, tek tek tek, kalau baru nyalain kompor gitu suara. Waduh, tuh kan gue bilang juga apa? Dia langsung penasaran, dia jalan, saya barengan sama dia ke belakang tuh, ke dapur, tuh. Ya dinyalain semuanya, tuh. Nggak ada apa-apa, posisinya udah normal lagi, nggak ada bunyi apa-apa, dan terus air, harusnya kan kalau kayak kan kita buka lihat kamar mandi nih, yang kita lihat itu kan kalau namanya ada air jatuh masih ada genangan di permukaan nih gitu, ini nggak ada sama sekali, kayak nggak ada jatuh gitu. Ya saya langsung ngomong ke Doni, Don, ngomong ke bokap gue aja yuk. Ya jujur ya, Bang John, almarhum bapak ini sebenarnya dia bisa, karena dia memang berasal dari Cirebon. Pakai buyut saya, dia salah satu orang pintar di daerahnya dulu. Dan Doni pun tahu bapak saya itu memang mempunyai kelebihan seperti itu. Gitu. Akhirnya dia setuju. Yaudah deh, udah tuh datang ke rumah ke hutan kayu, temu almarhum bapak, ngobrol. Bapak saya tuh itu cuman dia ngelak napas aja di situ. Kemarin nggak ngomong sama Waus, manggilnya Uwa. Doni tuh manggil ke bapak saya tuh Uwa. Kok nggak mau ke Waus dulu sih? Harusnya tanya dulu. Habis itu kan nanya-nanya, lihat kan Waus bisa datang gitu ya. Ini udah terlanjur dibayar ya gimana gitu. Dan bapak saya bukan tipe yang orang bisa nerawang dari jauh gitu, nggak. Dia harus datang sendiri, harus rasain sendiri gitu. Besok nggak usah kerja, buka aktivitas nggak usah diadain dulu di kantor. Nanti Uwa sama Ewin datang agak sorean aja. Ya Dewa minta tolong Dewa gitu kata dia. Besoknya sekitar habis maghriban dulu nih di rumah gitu. Ya Dewin berangkat yuk sekarang. Datang pas sampai sana bapak saya cuma ngeliatin tuh. Tapi ini saya perhatiin bapak saya itu dia pandangan dia tertuju dengan jemuran itu, dia ngeliatin. Pohon belimbing diliatin sambil zikir. Tapi nggak bawa tasbih, dia pakai jarinya dia gitu tuh. Udah Pak masuk dulu, ikutin dia masuk. Kalau saya buka pintu, gerbang saya tutup, bapak saya sambil di ruang tamu aja duduk. Terus tiba-tiba ya saya iseng sambil nyalain komputer, lanjutin kerjaan gitu. Karena kan memang dari pagi saya nggak kerja kan gitu. Lanjutin aja deh. Bapak dari ruang tamu teriak ke, kan saya di ruang depan itu, di kamar tuh yang ada ruang komputer itu. Yang punya rumah sebelah Win, dia nanya gitu. Iya Pak, sebelah gitu. Oh, orang mana dia? Gitu, dia nanya gitu. Kayaknya orang asli sini deh, saya bilang gitu. Orang asli Betawi gitu. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba nggak terasa itu udah sekitar jam 9 lewat. Ya memang pas jam sebelumnya tuh, sebelum jam 9 itu bapak saya tuh modal mandir ke dapur, lihat sendiri. Saya di depan komputer aja, saya biarin aja lah sampingnya gitu. Tapi saya sambil longok-longok tuh ngeliatin, ngintipin lagi ngapain ya. Tiba-tiba sekitar jam 9:30 bapak saya langsung teriak tuh dari ruang tamu, Win, isaan yuk gitu. Ngajakin saya jamaah nih sholat isya. Oh ya udah deh Pak gitu. Mau di mana Pak? Di belakang aja gitu. Ya harusnya sih di ruang tamu bisa ya gitu. Emang di situ lega juga, plong kok. Banyak barang juga nggak begitu banyak di ruang tamu. Di situ tuh di ruang belakang aja tuh, yang depan kamar itu dekat dapur. Oh, ruang penyimpanan itu yang barang-barang itu. Nggak apa-apa, soalnya kan kotor Pak, banyak sayuran. Nggak apa-apa, udah tuh. Pas habis sholat isya selesai, sekitar jam 10:30 kok saya agak ngantuk gitu sana. Terus saya bilang ke bapak, Pak, nanti kita sama-sama aja Pak tidurnya di belakang ya. Nggak apa-apa Bapak di atas aja Pak, di ranjang. Ewin di bawah, di ubin. Ada tikar kok di sini gitu. Terus sambil ngomong-ngomong, ini harusnya memang bener Win, ini emang harus dingajiin. Gak lama kok kayak agak ngantuk, udah saya mati-matiin yang lampu depan gitu ya. Teras tetap saya nyalain. Nah yang ini sengaja emang bapak saya nyuruh matiin. Cuma dapur aja yang nyala. Gitu lampu dapur. Yang ruang penyimpanan tetap dimatiin karena gini Bang, jadi antara dapur sama kamar mandi itu ada celah gitu, kurang lebih dari atas itu, dari plafon itu kurang lebih tingginya tuh 1 meter lah, plong gitu. Jadi di tengah-tengahnya lampu, antara lampu dapur sama lampu kamar mandi itu sama satu. Udah tuh saya tidur, tiba-tiba saya setengah sadar itu saya ngeraba, kok bapak nggak ada gitu. Bapak saya kemana nih? Jadi yang ruangan itu loh, saya ada kan di kamar itu kan pintunya ada jendela kecil tuh. Saya dengar di situ, wah kayak ada suara orang komat kamit Bang, gitu. Ada suara komat kamit ya. Udah itu apa sih? Kenapa ya? Gitu. Ya langsung pikiran tuh langsung, wah, ada apa nih? Ngintip dari jendela tuh Bang, ada hordengnya kecil banget gitu di kamar tuh ya. Saya ngintip dari kamar tuh, posisi saya di dalam kan. Saya lihat,
bapak saya berantem bang, gitu, berantem baca ayat kursi semua itu sambil dia pakai gerakan silat bang, gitu, berantem sama nggak ada wujudnya. Mungkin kalau orang awam melihat tuh bapak saya bilang orang gila kali di situ ya, gitu. Oh ini kenapa nih, gitu. Di satu sisi bang, itu saya mau bantu, saya nggak bisa apa-apa, saya takut dia mau bantu, maksudnya saya takutnya terjadi apa-apa sama bapak saya gitu. Cuma saya nyadar gitu, wah saya mau bantu gimana ya, jadi serba salah gitu. Pas saat itu juga suara yang tadinya waktu itu saya dengar bang, saya emang nggak ngeliat tuh bapak saya tuh kayak emang nggak wajib berantem. Ternyata dari telinga saya itu ternyata tiba-tiba telinga saya budak bang, peka gitu. Wah saya kan kaget tuh. Wah di situ saya langsung baca doa. Itu saya lihat persis sebelum saya bangun itu saya lihat persis itu kejadiannya itu sekitar jam 2:30 bang. Jam 2:30 sebelum subuh. Saya sambil lirik, sambil ngeliatin hordeng, saya ngeliat bapak saya. Waduh, kayaknya udah keluar keringat gitu bapak saya, mukanya saya lihat rautnya tuh, lihat wajahnya tuh udah merah, udah kayak kecapean. Pas berbarengan saat itu, yang tadinya saya sambil megang telinga gitu, sambil saya sakit gitu telinga saya ya, tiba-tiba hilang. Saya dengar sesuatu, Bang John. Saya dengar suara anak kecil yang di sebelah, kayak kebenaran ya anaknya. Ya saya ngambil kesimpulan itu anaknya Mas Pendi tuh, gitu. Tuh nangis. Tiba-tiba wah gitu di sebelah itu nangis gitu anak bayi. Suara tangisan bayi sayup saya denger gitu ya. Karena kan cuma di antara tempat yang kita sewa di kontrakan rumah itu ya, rumah kontrakan ini sama yang pemilik itu cuma batasin tembok aja tuh. Kalau saya agak gitu sambil inin kuping gitu ya, dengerin gitu. Nah, lama buka pintu kamar bapak saya masuk ke dalam ya gitu. Ya Allah Win dia ngomong gitu. Salah sih Doni milih rumah. Nggak ini sih nggak ngomong-ngomong jadi kayak begini gitu. Kenapa Pak? Saya tanya gitu. Aduh susah sih Win. Nih kamu ikut bapak yuk. Bapak saya narik saya, lampu ruangan itu melampu kamar mandi berbarengan, kamu ke dapur nih, kamar mandi kan tembus tuh, dinyalain tuh bareng. Nih kamu sih ikut bapak nih. Terus bapak saya ke dapur, di depan wastafel itu dia diri di situ. Yang kamu lihat ya gitu. Begini nih bapak saya. Nah, tiba-tiba yang saya dengar itu bang, itu kopong begini, gini. Nah, itu sekitar kurang lebih ada 6 ubin kotak gitu, bentuk kotak diginiin tuh. Nah, bapak saya ngurut nih dari tembok yang sana tuh, tembok sama pintu keluarnya dapur tuh, dia ngurut. Nah, kamu dengar bedanya? Ini padat nih kan, gitu. Ini kopong. Kamu tahu gak ini apaan? Gitu dia ngomong. Kenapa Pak? Mungkin si pemilik apa dulu sebelumnya si pemilik rumah ini nih, si bapak sebelah ini nih, ngebangun. Ini dulu bekas sumur nih. Oh gitu Pak? Iya. Bapak yakin ini bekas sumur yang nggak diuruk dengan puing atau tanah lagi. Dia langsung tutup atasnya pakai papan, langsung disemen, di atasnya langsung dipasang keramik. Itu nggak boleh. Ini ya Bang Yon, ini buat pembelajaran aja, misalnya orang gitu kalau mungkin yang di daerah kali ya, yang nonton ini maksudnya. Kalau mau ngebangun sesuatu yang bersifat itu ada celah ruang tanah gitu, hawa, itu nggak boleh ada hawa sebenarnya. Itu harus ditutup, dipadatin itu semuanya. Dan terus itu, nah karena yang makhluk-makhluk yang aneh itu yang kayak seperti itu ya, yang di luar nalar ya, maksudnya makhluk gaib itu biasanya demen yang kayak begitu menghuni gitu. Nah bapak saya ngomong gitu, kamu mau tahu gak nih wujudnya apa, sosoknya? Gimana Pak? Gitu. Saya tanya gitu. Separuh badannya manusia, tinggi besar. Ke atas kepala tuh binatang. Bentuknya tuh wajahnya itu mirip kayak babi hutan. Kalau babi hutan sama babi biasa beda. Emang kalau babi hutan tuh ada taringnya gitu. Terus matanya merah gitu. Tadi kan kamu denger tuh, yang rumah sebelah tuh ada bayi jerit, nangis. Dia lari ke sana, Win. Jadi gimana Pak? Jadi diusir gitu. Dia balik lagi nggak kira-kira? Dia cuma bisa lihat dari balik tembok aja. Ini sekarang dia masih ada nih, dia ngelihat. Tapi dia nggak berani kesini. Kalau saran bapak, udahlah pindah aja. Kalau misalnya pengajian ya mau diadain silakan, nggak juga. Cuman sayang kalau bikin pengajian. Kamu bilang ke Doni, kasih tahu, udah minta uangannya aja balik, ini stop aja, gitu. Cari tempat lain. Ya udah deh Pak, coba ntar ngomong lagi deh ke Doni deh, gitu. Udah tuh. Pagi-pagi pulang nih sama bapak udah selesai. Ya saya dari situ udah menjelang subuh ya, sholat subuh jamaah sama bapak saya, sama bapak. Terus kita pulang udah nggak sempet tidur lagi, udah tidur juga, udah kecapean juga di situ. Bapak saya.
besok aja emang paginya bapak saya pas sampai rumah itu kurang enak badan, nggak sehat, udah kecapek dia gitu. Saya minta Doni, Don balik ke sini deh Don, ke rumah gue, coba lo ini nih bokap gue udah ini nih apa ada ceritaan sama lo, ceritanya di sini aja deh lo datang gitu. Yaudah deh gue ke rumah lo dah gitu. Udah tuh datang, nih langsung nyeletuk nih, aduh di rumah ruwet banget ya, dia bilang gitu, belum apa-apa dia udah nyeletuk gitu. Ada ya kejadiannya, dia udah nebak kayaknya gitu. Wah ngomong sendiri apa bokap deh. Bapak tuh keluar dari kamar langsung ngobrol di ruang tamu. Nah Doni, Wak pengen ngasih tahu, Wak nggak mau cerita apa-apa, minta balik aja uangnya. Ewin sama Doni itu cari tempat lain aja udah di situ. Tempatnya gak baik buat tempat usaha ada yang seperti itu di rumah itu gitu. Ya maaf ya, Wak nih jujur aja ya Don ya, ini tuh bapak saya ngomong penunggunya tuh udah lama di situ gitu. Kalau untuk dihilangin tuh susah. Serius Wak gitu. Kayak gimana sih Wak? Diceritain lah ciri-cirinya kayak bapak sama bapak saya diceritain. Ya udah deh Wak gitu. Nanti Doni ngobrol dulu sama mama deh. Maksudnya kan kenapa? Maksudnya kan ini Wak. Mama kan yang nalangin dulu buat modal usahanya ini gitu. Kan nggak enak baru dibayar tiba-tiba itu. Ya, cobalah ngomong sama mamanya gitu. Udah tuh balik ke rumah dia ngobrol. Nah sebelum pulang ya ngomong sama Don, jadi gimana Don? Besok ke kantor gak? Yaudah kan ke kantor aja lah gitu. Padahal itu baru 4 hari loh kita di situ, belum ada seminggu. Oh, gimana ya? Yaudah deh. Jadi udah kan, datang aja ke kantor besok gitu. Jadi deh. Nah besoknya saya datang ke situ. Sampai saya itu sekitar jam 9 ya, 9 pagi saya datang. Tumben-tumbenan itu dari pagi-pagi tuh datang pagi. Dia ngomong, yaudah nyokap setuju. Untuk sementara kantor di tempat gue dulu deh, di lantai atas. Kita pindah ke situ sebelum nyari tempat baru. Barang-barang angkutin lagi. Cuma gue gimana ya ngomong sama pemilik rumah ya. Bisa nggak ini uang ini balik? Kata Doni. Ya coba dulu aja gitu. Ntar gue bantuin ngomong deh gitu. Udah tuh. Nah terus pas udah gitu, saya datang tuh jam 1 siang, datang ke tempat Pak Haji, pemilik rumah, yang ngomongin. Tapi ya kita tuh sebenarnya ya, jaga hubungan aja, jaga ngomongnya, Pak ini udah penuh. Enggak, kita nggak ngomong begitu, kita nggak ngomong, awal ini rumah gimana sih Pak, ini rumah ini udah penuh. Enggak, kita nggak enak lah ngomong seperti itu, karena emang udah resiko kita ya gitu. Kita mau nyapain, kita udah janjian nih, saya sama Doni udah janjian. Win nanti bilangnya gini aja Win, ini gue lagi hamil, gak pengen gue jauh-jauh gitu. Dan gue juga pulangnya malam dulu gitu di situ gitu. Gak enak, berubah pikiran situ. Bisa nggak minta uangnya balik gitu? Masuk akal lagi sih Don ngomong kayak begitu. Ya gimana ya gitu. Gini Don, lebih baiknya bilang aja orang tua nyuruh, udah gitu. Kita pindah jangan dekat-dekat, udah jauh aja bilang. Dia juga yang punya rumah juga nggak tahu ini. Kayaknya masuk akal tuh Win, masuk akal. Ya udah deh kita bilang aja pindah ke Bogor. Udah. Ya, kita datang ngobrol, ya akhirnya saya yang buka omongan, Pak Haji maaf, kita di sini tuh kayaknya berubah pikiran Pak Haji, tiba-tiba ada sesuatu yang mengharuskan kita tuh pindah ke Bogor. Jadi ini barang-barang ini pindah ke Bogor, walaupun sini cuma berapa hari semua, supaya kita tuh lebih deket pengiriman dari sana gitu. Kalau kita ini aja gimana Pak Haji, stop aja gitu. Loh kok di stop gitu bilang gitu. Terus Doni nyeletuk, gak apa-apa Pak Haji, dia berani dipotong aja nggak apa-apa sebulan kayak, walaupun kita baru berapa hari, potong sebulan nggak apa-apa Pak Haji, dihitung aja gitu. Dia langsung mikir-mikir liatin istrinya tuh. Cuma tuh saya tahu di situ emang dia kayak ngerasa ya udah yang banyak yang sering ngalamin, karena yang saya dengar emang dari cerita Mas Fendi tuh dari anaknya itu kan bilang banyak yang nggak kuat di situ. Dia kayak udah ngerasa wah jangan-jangan Ewin sama Doni diganggu juga nih kayak yang dulu gitu. Dia mikirnya kayak seperti itu gitu. Gak apa-apa nih dipotong sebulan, gak apa-apa. Akhirnya saya sama Doni pamit. Udah kalau misalnya uangnya besok bisa gak? Udah nggak apa-apa Pak Haji. Toh kita kan masih mau benar-benar dulu gitu. Ya udah deh gitu. Udah tuh. Saya sama Doni benar balik ke itu tuh ke tempat kontrakan gitu. Tuh gitu aja dan nggak apa-apa gitu. Tuh dia setuju kok Pak Hajinya. Gak apa-apa Ben, gue sih ngikutin saran bokap lo aja gitu. Yaudah deh, nyokap juga udah setuju sih. Itu di lantai atas aja dekat depan kamar gue gitu kan, pasti agak lega tuh. Udah bikin kantor aja dulu di situ deh. Itu nggak apa-apa di garasi belakang gitu. Emang garasinya dia rumahnya panjang garasinya. Terbahan baku di situ dulu aja. Tapi lo nggak apa-apa, gue kan mikir lo nya, lo dari lo
dari rumah lo ke Cipete kan lumayan gitu. Gak apa-apa deh, udah gitu, pindah aja gitu, bilang gitu. Daripada kayak begini gitu, udah tuh akhirnya udah pindah. Tapi sorry nih Win, gue kemarin pulang malam dulu, gue nggak enak, gue balik duluan ya, gue pulang cepet ya gitu. Ntar bentar lagi gue balik deh gitu. Ntar deh gue keluar dulu, gue nyari warteg dulu, gue bungkusin makan dulu gitu. Iya, gue bungkusin lo gitu. Lo benar-benar aja dulu. Udah tuh saya benar-benarin tuh. Selesai makan sekitar jam 5 sore Doni pulang. Sebelum maghrib tuh. Lu balik jam berapa Win? Nanya gitu. Memang sebenarnya saya juga nggak bawa motor, saya naik umum lagi tuh. Nanti aja Don, ya gua balik malam deh, masih banyak belum kelar. Aduh, besok suruh ini deh Don. Suruh orang rumah lo tuh yang kemarin kesini bantuin juga gitu. Ya tenang aja, dia juga yang ngangkutin dia bantuin. Iya Don, masih benar-benar tuh. Saya kaget emang saking lamanya, saya kan ituin komputer. Itu emang kebenarannya juga itunya kita nggak buang, kardus-kardus bekas buku semua tuh, yang buat kardus komputer semua tuh masih ada, saya tata-tatain lagi, masukin lagi semua yang ada di rak semua saya ituin. Gak terasa tuh waktu udah di jam setengah 10 malam, udah kemalaman nih. Saya juga nggak terasa, iya kok gua aus ya gitu. Ke dapur wah saya kaget di situ. Baru pas mau masuk ke dapur, emang lampu dapur saya nggak nyalain, lampu yang ruangan itu nggak nyalain, deng, wah itu bener-bener Bang, saya ngeliat sendiri Bang, apa yang diceritain sama bapak saya itu waktu pas kejadian itu ciri-cirinya persis banget. Saya tuh bener-bener ngeliat sendiri tuh wujudnya seperti apa, saya ngeliat tuh plok-plok, matanya merah ngeliat saya, wah ini kok kayak saya, dia tuh kayak nyimpen dendam sama saya, sama dendam banget gitu. Wah udah tuh Bang, saya di situ teriak, udah ngejorit aja, saya lari langsung lari keluar. Udah pintu saya buka, gitu gerbang saya buka. Nah si Pak Haji yang sebelah tuh langsung dengar, kenapa Win, kenapa gitu, Pak Haji gitu, tolong Pak Haji gitu. Kebenaran juga si Mas Fendi tuh ada gitu, dia baru datang, lari langsung gopo gitu. Ada apaan sih, ada apaan? Pak, nih ya Pak, nih saya maaf nih Pak, saya udah nggak mau nutupin lagi nih Pak. Satu alasan kenapa saya pindah sama Doni dari sini, saya jujur Pak ya, dari saya waktu nempatin di sini saya nggak penampakan Pak, gitu. Banyak hal yang aneh di sini. Ini ada sesuatu nih Bapak tutupin ke kita gitu. Pak Haji ini malu aja, dia diem aja. Dia udah nggak enak, saya ngeliat muka saya panik. Jujur Pak, saya udah kenapa? Alasan kita pindah ini salah satunya ini Pak, kita udah nggak kuat deh tinggal di sini. Saya nggak bisa cerita banyak. Ya Bapak pasti tahu lah, Bapak pemilik rumah ini gitu. Ya dia tatap-tatapan sama anaknya gitu. Dia nunduk gitu. Maafin ya Win, mohon maaf nih gitu. Iya Pak Haji, saya maafin kok Pak Haji gitu. Saya maaf ya Pak Haji kalau kemarin bapak saya tuh datang ke sini. Saya terus terang Pak Haji, bapak saya ngusir datang ke sini waktu kemarin malam. Ya saya kan dengar sendiri Pak, cucu Pak Haji nangis kan di subuh gitu. Iya gitu. Nah itu Pak, menurut cerita bapak saya, dia telah lari ke sana, tembus ke sana gitu. Kenapa? Mungkin namanya anak kecil, anak masih balita. Dia ngelihat hal-hal kayak begitu tuh masih peka gitu ngelihat Pak Haji gitu. Nah itu gitu. Oh, dia gitu langsung ngomong gitu. Oke, itu. Saya bener-bener Pak Haji minta maaf banget. Saya nggak nyalain Pak Haji atau gimana, saya nggak apa-apa. Mas Rija saya nggak, Mas Fendi saya nggak nyalain Mas Fendi juga nggak ini ya, nggak nyalahin siapa-siapa. Ya udahlah, ini resiko yang saya dan Doni terima. Sebelumnya saya minta maaf, saya pamit. Saya udah benar-benar besok ya sebelum zuhur saya Doni pamit dari sini Pak Haji. Yaudah gitu, dia Win maaf ya gitu. Udah tuh saya pamit balik tuh saya naik bis balik. Pada sampai rumah ya paginya saya cerita sama bapak saya gitu. Dan saya juga, tapi saya nggak cerita sama Doni gitu. Saya juga bilang, Pak ada gangguan lagi Pak gini. Nampakin Win gitu. Bener Pak yang bapak bilang. Maksudnya kayak gitu. Tuh kan, Bapak juga bilang apa? Pindah, makanya pindah dari situ. Udah kok, udah dibenahin semuanya. Gimana Win kamu? Ya Doni sih nyuruh pindah ke tempatnya, ke rumahnya gitu. Ya udahlah, lebih baik kayak begitu. Kan Bapak udah bilang pindah gitu. Udah tuh, saya telepon Doni dari telepon rumah. Don, gue mau berangkat nih. Ntar gini aja kan jarak gue lebih dekat nih rumah gue. Lo pas udah di jalan, di tengah jalan, pertengahan jalan lo kabarin ya gitu, biar gue tuh langsung jalan gitu. Jadi sama-sama nyampe. Ada lagi, ditanya gitu, dia curiga gitu.
Enggak, ntar gue ceritain di sono deh gitu. Udah, lu berangkatnya pas udah pertengahan jalan menuju ke sana lu kabarin gue gitu. Gue tunggu di telepon rumah gitu. Iya gitu. Telepon dia waktu itu dia udah punya handphone tuh. Ya mungkin masih jarang handphonenya. Dia udah punya. Win, gue lagi mau nyampe gitu. Oh iya, yaudah gue berangkat. Udah tuh. Udah saya berangkat. Saya lihat ternyata dia duluan nyampe. Ngobrol sama Pak Fendi. Saya lihat tuh di luar pagar. Berani masuk. Sambil gitu cerita gitu langsung ngomong gitu. Wih, sini lu. Kenapa? Kata Mas Fendi lu cerita diganggu ya kemarin ya pas gue balik. Ya udah deh, berarti gue nggak usah cerita lagi ya, dia udah ceritanya gitu. Tapi Pak Haji nggak mau keluar, mungkin malu apa gimana, nggak enak sama Doni gitu. Iya, dia cerita, diwakilin sama anaknya, Mas Fendi cerita, gitu. Lo teriak-teriakan lo begitu, gitu. Ya ngerinya ya kata Mas Fendi ngerinya lo kesurupan atau gimana gitu, teriak-teriak lo pagar gitu. Iya, udah ngomong jangan di luar deh, nggak enak sama tetangga, udah di dalam yuk, gitu ngobrolnya gitu. Udah tuh, sudah gitu saya cerita gitu. Udah gitu Mas Fendi, kata si Doni. Kita pamit, dia Mas gitu. Iya Don, Win, saya kemarin juga tadi malam juga udah minta maaf sama Ewi, minta kejadian kayak gitu. Bukan gimana ya, saya sebenarnya mau bilang gimana gitu. Takutnya emang rumah ini udah kosong bertahun-tahun, sayang juga gitu. Tapi kok kita udah coba, dia cerita, karena kita udah pernah coba untuk mengusir gitu. Masih ada juga gitu. Terus yang saya tuh nggak bisa ngerasain, cuma yang taunya itu yang dari yang kontrak tuh nggak pernah awet, pindah lagi gitu, baru nyempatin sebentar, nggak nyampe sebulan kata Mas itu pindah gitu. Udah selesai gitu, yaudah nih udah mau Jumatan, emang pas ini Bang Jon tuh berbarengan sama hari Jumat, memang tuh hari Jumat, Jumatan, siap-siap Jumatan deh gitu. Udah Win, Jumatan yuk gitu. Udah ngajak ya gitu. Udah tuh, terus udah siap-siap, pintu yang tembok yang belakang masjid itu dibuka. Emang karena Jumat kan emang katanya kan emang selalu dibuka. Oh iya dibuka, banyak yang masuk situ, ada anak kecil gitu. Udah tuh, kayak masuk ke situ lewat pintu belakang. Nah, lewat pintu belakang itu kan tuh ada kayak ini Bang, ke tanah kosong, ada pohon-pohon di situ, ada pohon-pohon, lupa pokoknya apa gitu, pohon liar lah kayak gitu. Pas masuk di belakang masjid ada tempat sendal sini tuh. Nah di sini ada tempat wudhu sebelah kirinya. Itu tingginya kurang lebih ya 1,5 meter gitu. Kalau orang daerah tuh bilangnya padasan ya, tempat wudhu yang setengah tembok itu, terus ada pipa, ada keran-kerannya semua tuh situ padasan gitu. Nah di balik temboknya itu tuh itu tanahnya gitu. Di sini tuh kelihatan kok ini tembok. Kalau saya kayak garis lurus itu tembok belakang dapur. Itu kelihatan kok tempat kita tuh gitu. Saya cuma ngeliat itu aja sih gitu. Nggak lagi pas enak wudhu nih barengan nih. Saya di sebelah di sini, Doni di kanan saya wudhu bareng wudhu. Tiba-tiba dia giniin saya. Wih, sambil begitu maksudnya. Apaan? Tuh. Saya ngelihat balik begini ngelongok. Hah? Kuburan? Saya kaget. Hah? Ada kuburan tuh di sini tuh? Dan waktu itu bisik-bisik kan saya nggak enak sama jemaah yang lain kan Jumatan. Mungkin mereka kan emang udah biasa, udah nggak kaget gitu, emang orang situ gitu. Nah pas udah gitu saya kaget. Ada tiga makam. Kalau lihat dari ininya sih, dari nisannya itu kayaknya udah lama gitu. Terus bentuknya sih nisan dari ya bukan nisannya sesuatu, bukan makam yang baru gitu, makam kurang lebih ya dari tahun 80-an lah, 80-an ke belakang gitu. Makam lama gitu. Cuman anehnya nggak ada tulisan namanya siapa gitu. Cuman kayak di kampung-kampung tuh, jadi makam aja jadi nggak ada tulisan gitu. Ntar dulu kita tanya yuk, dia bilang gitu. Ini makamnya siapa gitu. Nah terus, tapi yang saya tahu kalau makam ada di areal masjid itu biasanya makam dari si pendiri masjid ini, pengurus atau pendiri gitu, atau yang punya tanah itu, jadi itu diwakafin tuh makam itu, memang nggak dipindah. Ada 3 makam di situ. Tanyanya ke Mas Fendi karena pas pulang tuh barengan keluarnya gitu. Mas itu tadi makam siapa Mas gitu. Terus saya tanya gitu, oh itu makam yang waktu itu diriin sini gitu. Kaget gitu. Iya, kaget aja saya ngeliatnya kok ada makam di situ. Cuman yang anehnya sebelahan deket tembok saya ya Mas, yang ini ya tempat itu ya. Tuh gitu. Cuma ada jarak sih, itu sekitar ya kurang lebih
20 cm lah dari makam itu, dek, ini langsung tembok, nih tanah, dek, langsung bangunan belakang kita, samping sih, enggak, tepatnya sih samping. Tapi kalau dapur belakang, kalau ruang kerja ini samping gitu, di situ gitu. Nggak ada sih Win, nggak ada hubungannya dengan yang penampakan itu tuh, nggak ada hubungannya. Tapi dalam hati saya tahu yang si penunggunya ini dari mana, yang bapak saya cerita itu gitu. Karena bapak saya cerita bahwa yang sumur yang ketutup itulah bang ceritanya bang gitu. Nah setelah itu besokannya tuh kita pindah tuh, udah angkut semua, pamit sama Pak Haji sama keluarganya, pindah. Ya sempet ada ekspresi yang nggak enak gitu, jadi dia tuh nggak enak sama kita, jadi kayak perasaannya tuh nggak enak aja gitu, nunduk. Udah Pak Haji saya minta maaf banget gitu. Udah tuh balik, gitu. Doni juga minta maaf, terus pindah balik, dan terus tata lagi rumahnya. Dan terus pas setelah itu Bang Jan, saya sama Doni, saya tuh di situ rumahnya kurang lebih 3 bulan, sekitar 3 bulanan. Mau ngomong nih ke Doni besoknya, Don kayaknya gue pengen udahan gitu. Akhirnya saya ngomong ke Doni, Don saya kayaknya udahan ya, kebenaran ya saya ini mau coba alih profesi bang. Ngomong ke Doni, lah jadi apaan lo gitu. Iya saya mau coba jadi ini Don, mau nekunin. Jadi tadinya awal saya pengen jadi guru musik, jalan hidup berkata lain. Ya saya jadi fotografer. Disitulah ternyata hal-hal yang seperti itu masih ada dalam profesi saya yang saya jalanin itu bang. Tapi itu saya nggak sengaja gitu. Ada yang ketangkep kamera gitu. Nantilah satu saja bang, saya cerita ke abang. Oke Om Erwin, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir ke Telusur dan menceritakan sama-sama kejadian yang pernah terjadi nih Om ya. Siap. Itu kejadian di tahun berapa sih tepatnya Om? Itu kan tadi Om cuma bilang di sekitar tahun 90-an. Iya. Tahun berapa? Itu di tahun 99. Saya soalnya berpatok sama kejadian yang kerusuhan tahun 98 itu ya gitu. Setelah itu nggak lama gitu, karena 98 itu saya baru menyelesaikan kuliah gitu. Nah terus tahun 99 gitu. Di pertengahan tahun Bang Jan. Yang saya tahu nih untuk saat ini kan lokasinya tersebut yang Om ceritain itu kan padat penduduk nih. Dan saya juga sering beberapa kali lewat sana tuh ramai banget. Iya. Apakah di tahun itu memang nggak seramai sekarang kondisinya? Di situ memang rata-rata ya karena perumahan ya, mungkin orang-orang perumahan itu kan komplek gitu. Ada jam-jam tertentu yang saat itu dia rame gitu. Karena saya lihat di gang yang sebelah itu ada sekolah. Om Erwin, kalau untuk makam nih, ada 3 makam yang berada di masjid ya Om ya? Iya. Ini kan Om baru tahu ketika Om mau sholat Jumat. Iya. Sebelumnya apakah dari pihak rumah ini ada yang ngomong sama Om kalau, Win, di belakang lu ada makam nih? Enggak ada. Enggak ada nih? Enggak ngomong. Om, sekali lagi terima kasih banyak Om ya. Sama-sama Bang Jan. Hampir nih Om. Om, tadi kan di belakang Om sempat cerita bahwa Om juga punya pengalaman mistis pada saat Om menggeluti dunia fotografer nih. Ya. Wah, ini saya penasaran sebenarnya, pengen dengar cerita si Om nih. Siap Bang Jan. Om, nanti kalau ada kesempatan lagi, boleh nggak nih Om cerita? Silakan Bang Jan, dengan senang hati saya akan menceritakan. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Om Erwin tentang dunia fotografernya ini, ada apa sih di balik kisahnya ini? Langsung aja nanti komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar nih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Om Erwin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.